Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Saya biasanya kalau pergi ke satu daerah itu saya tanya dulu apa temanya, apa judulnya, apalagi kalau di tempat itu tidak ada balihonya. Macam di sinilah tak ada balihonya. Dikhawatirkan tidak sesuai antara obat dengan penyakit. Jamaahnya sakit perut, kita bawa obat sakit kepala. Jadi tidak nyambung. Pertemuan kita dinanti bertahun-tahun, ternyata begitu pulang saling bertanya jamaah, apa yang disampaikan Ustaz Somad itu tadi? Entahlah, aku pun tak jelas sekali entah apa yang disampaikan. Makanya tadi saya tanya, ini di masjid kita ini Pak, apa judulnya? Dikasih judul, katanya judulnya selama saya tausiah. Baru disinilah judul yang paling singkat. Biasanya judulnya itu mari mempererat ukhuwah Islamiyah. Biasa judulnya dengan menyambut Muharram, mari kita perbaharui niat. Tapi di sini singkat, judulnya pendek aja Pak Ustadz. Apa itu? Kubah. Mantap. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Makanya kalau ada pengajian apapun namanya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, melepas jamaah haji, halal bihalal, datang saja, karena intinya adalah silaturahim. Dengan bersilaturahim ini saya bisa bertemu dengan Bapak Pangdam, berjumpa dengan Pak Kapolres, bertemu dengan para asatis, jauh-jauh hadir kemari Ustadz Said Joban, alumni Al-Azhar. Beliau safari dakwah, subuh ini kosong, bertemu di masjid kita yang penuh dengan keberkahan. Saya dikawal oleh adik-adik, bapak-bapak, abang-abang dari pemuda Pancasila. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga dikawal oleh tim UAS Kalimantan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Hanya mengawal tim UAS Kalimantan. Ketua penasehatnya Bapak Haji Nadal Shah, yang sekaligus Bupati Barito Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah. Tiangnya dari batang pohon kurma, lantainya pasir, tidak ada semen, dindingnya labin, tanah liat yang dijemur kering, atapnya pelepah korma yang dianyam, disusun-susun di atas. Jadi tidak ada kubahnya. Jadi kalau dipakai definisi, kalau tidak ada di zaman Nabi, bid'ah, berarti kubah ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah.
maka semua yang pakai kubah ini adalah sesat. Jadi kubah ini perlu dihilangkan. Apalagi dia ini mau mengambil duit 1 miliar lebih. Kapan munculnya kubah ini? Ketika Islam sampai ke Bizantium. Nama kaisarnya Kaisar Bizanti. Maka kerajaannya namanya Bizantium. Tempatnya di Romawi. Ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Bangsa Romawi sudah dikalahkan. Jadi waktu itu ada blok barat, blok timur. Yang blok barat namanya Romawi, yang blok timur namanya Persia. Persia itu sekarang Iran. Romawi yang dulu itu, itulah dia satu kota. Berubah dari Bizantium, muncul kaisar yang baru. Namanya Kaisar Konstantin. Nama kotanya Konstantinopel. Jadi orang-orang dulu itu, kalau dia buat kerajaan, sesuai dengan nama rajanya. Rajanya Bizanti, nama kerajaannya Bizantium. Rajanya Konstantin, nama kotanya Konstantinopel. Rajanya Alexander, nama kotanya Alexandria. Rajanya Abdul Somad, berarti nama negerinya Somalia. Lalu berganti raja, berganti nama negeri. Lalu kemudian sampailah umat Islam di sana. Ketika umat Islam sampai ke Romawi, umat Islam ini cerdas. Apa yang dia lihat di Romawi? Dia lihat di Romawi ada tiang melengkung. Ini tiang lurus, disusun batu-batu melengkung letter U. Kira-kira tiang yang melengkung letter U ini bagus apa tak bagus? Bagus. Apa bagusnya tiang letter U? Dengan adanya tiang letter U melengkung, maka di tengah kosong tidak ada tiang. Dengan tidak adanya tiang di tengah, maka soft tidak putus. Dengan tidak soft putus, tidak soft apa ya? Dengan tidak putusnya soft, maka imam menyampaikan sawus sufuf, luruskanlah soft. Jadi kalau begitu, tiang melengkung ini baik atau tak baik? Baik. Maka sesuatu yang baik diambil oleh umat Islam. Inilah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Dia memang bid'ah tapi hasanah, baik, maka diambil. Termasuklah ini. Ada ini di zaman Nabi? Mana ada? Ini bid'ah ini. Ini bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Tapi ketika dia masuk ke negeri umat Islam, yang sebelumnya ceramah cuman hanya bisa 100 orang. Saudara sekalian. Tapi setelah ada ini, bisa yang mendengar 1000 orang. Baik apa tak baik? Baik. Itulah maka dia masuk ke dalam masjid sekarang. Jadi umat Islam ini umat yang cerdas. Sesuatu yang tidak ada zaman Nabi, sekarang ada, dilihat dia baik atau tak baik. Ketika dia baik, maka dia bisa masuk ke dalam masjid. Salah satunya yang masuk ke masjid adalah tiang melengkung bernama kubah. Memang luar biasa judul pengajian sini. Dia mau jelaskan sejarah kubah ini. Gimana ceritanya kubah ini bisa masuk masjid? Itulah asal muasal kubah yang datang dari negeri tidak Islam. Itulah dia. Makanya saya bawa motor, dipoto, videonya dimasukkan ke TikTok, semua komen, hei Somad, itu buatan kafir, kenapa kau pakai? Ini sudah kafir, bodoh lagi. Kalau kafir, kafir aja, jangan pakai bodoh. Makanya kalau mau nonton ceramah Abdul Somad itu dari awal sampai akhir, udah kafir, bodoh, miskin, tak punya paket 2 giga. Kau tontonlah dari awal sampai akhir, bodoh. Yang haram tidak bagus itu, yang tidak boleh dipakai itu adalah
agama, ritual, ibadah. Adapun kubah, mikrofon, motor, pesawat, kamera, boleh apa tak boleh? Karena dia alat, dia bukan ibadah. Jam dinding boleh dipakai, AC, lampu boleh dipakai. Lampunya bagus sekali, Masya Allah. Ini untuk menyelesaikan kubah perlu dijual ini lampu-lampu ini. Yang tidak boleh itu ritual ibadahnya. Bapak Ibu merasa panas enggak? Panas? Oh, saya sangka saya aja karena baju baru. Kita maklum. Kenapa panas? Yang pertama, masjid ini memang disetting bukan terbuka, tapi pakai AC. AC-nya sudah banyak. Hanya saja kita ini sudah melampaui. Kalau bahasa kampungnya over capacity. Sudah melampaui batas jumlah. Yang kedua, AC ini sebetulnya bisa dibeli lebih banyak, tapi dana itu digunakan untuk kubah. Dia udah mulai nyerempet, udah mulai, tapi belum, tenang. Saya nggak mau langsung, saya sebetulnya bisa aja ambil kotak langsung, nggak bisa, saya nggak begitu. Kenapa? Karena tidak semua orang jantungnya kuat. Saya pernah dibuat begitu, kotak sebarkan, banyak yang meninggal. Jadi kita slow dulu, pelan-pelan. Kalau udah ada jantungnya agak-agak berdegupnya, kita iringi dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Gimana? Udah agak tenang? Keluarkanlah dompet.